semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Baik. Hari ini kita akan belajar satu topik Bapak Ibu, dan pembelajaran kita hari ini adalah mengikis sikap narsis. Dan saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul When I'm Not the Center. Ketika aku bukan pusatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar mengikis sikap narsis, sikap egosentris, sikap yang mementingkan diri kita sendiri. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembelajaran kita pada siang hari ini, kita perlu sepakat terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa pengertian narsis itu seperti apa, dan apakah narsis itu sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif. Nah, banyak orang berpikir bahwa narsis itu adalah hal yang sangat merusak, hal yang sangat tidak baik. Nah, namun saya percaya bahwa terkadang narsis itu tidak selalu buruk apabila dalam takaran yang pas atau dalam takaran yang sesuai. Saya melihat bahwa narsis itu bisa menjadi sesuatu yang positif karena itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Setuju? Narsis juga kadang-kadang bisa membuat kita merasa bahwa diri kita berharga. Kita pantas untuk mendapatkan yang lebih baik, kita pantas untuk melakukan yang lebih baik lagi. Nah, namun ada beberapa perilaku narsis yang justru berdampak tidak baik bagi orang-orang yang bersangkutan. Sudah dikasih Tuhan, kita hidup di zaman di mana semua mementingkan apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri. Me, myself, and I, semua yang berpusat kepada diri sendiri menjadi standar hidup banyak orang. Kalau sudah perhatikan apa yang disajikan oleh sosial media, apa yang disajikan di sekitar kita, apa yang kita lihat melalui televisi, melalui Instagram, melalui TikTok, dan lain sebagainya, itu adalah semua hal-hal yang menjadi peluang di mana orang berlomba-lomba untuk mencari perhatian, mencari validasi, dan mencari pujian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa ternyata yang lebih berbahaya tanpa kita sadari, sikap narsis itu bukan hanya terjadi dalam aspek yang namanya dunia sekuler. Tapi narsis juga terkadang ada pada lingkungan atau situasi di mana kelihatannya itu adalah hal-hal yang rohani. Narsis bisa jadi terjadi ketika pelayanan kita gunakan untuk dilihat oleh orang banyak. Kita melakukan sesuatu untuk dipuji. Kita memberi banyak, kita menyumbangkan ada begitu banyak dana untuk gereja karena kita pengen mungkin dapat tempat di organisasi dan sebagainya. Serta mungkin kita mengambil keputusan-keputusan berdasarkan ego dan bukan ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal seperti ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Alkitab jauh sebelum kita ada di tempat ini. Ribuan tahun yang lalu di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Rasul Paulus mengingatkan kita Bapak Ibu. Dikatakan demikian, ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong, suka membual, mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan membenci hal-hal rohani. Mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun, mereka suka memburuk-burukkan nama orang lain, suka memakai kekerasan, mereka kejam dan tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat, angkuh, dan tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu sendiri. Jauhilah orang-orang seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita dalam pembacaan firman Tuhan ini dikasih lihat bahwa menjelang akhir zaman ada banyak karakteristik orang-orang yang pada akhirnya hidup memusatkan segala sesuatu kepada diri sendiri. Ada banyak orang hari-hari ini dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam melakukan sesuatu yang penting kita senang, yang penting saya bahagia, kita tidak perlu memikirkan perasaan orang lain. Ada banyak orang yang hari-hari ini hanya memikirkan apa benefit yang bisa diterima oleh dirinya sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai murid Kristus yang dewasa, kita dipanggil
bukan hanya sekedar memikirkan diri kita sendiri, tapi ada kelompok yang lebih besar, dan bahkan ada pribadi yang jauh lebih besar daripada diri kita yang harus kita pusatkan, yaitu Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengikis sikap narsis, dan kita menyadari bahwa kita tuh bukan pusat dari alam semesta. Kita tuh bukan pusat dari segala sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, kita harus mengerti bahwa kita tidak harus menjadi pemain utama dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahu nggak, hari-hari ini dalam segala aspek kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin merasa bahwa dirinya harus mendapatkan tempat utama dari segala sesuatu. Bahkan mungkin kita adalah orang-orang yang datang hari ini adalah orang yang mungkin memiliki mental seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita mengerti bahwa kita bukanlah pusat kehidupan, kita harus menyadari bahwa kita tidak harus menjadi pemain utama dalam segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Mau itu kita di tempat pekerjaan, mau kita di tempat pelayanan, mau kita dimanapun, saya percaya Tuhan ingin kita memiliki satu sifat yang namanya kerendahan hati. Nah, kita belajar dari seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah contoh yang sempurna seseorang yang mengerti di mana posisinya. Nah, saudara tahu ya bahwa secara pengalaman dan jam terbang, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang lebih dahulu memulai pelayanannya ketimbang Yesus. Yohanes itu sudah dapat popularitas dan diakui serta dihormati di mana-mana. Nah, saudara harus mengerti bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang pertama memulai pelayanan dalam masa Perjanjian Baru. Nah, kita tahu bahwa kitab terakhir dari Perjanjian Lama itu adalah kitab Maleakhi namanya. Nah, dari kitab Maleakhi sampai masa Perjanjian Baru itu ada namanya masa gap year atau masa intertestamental atau masa sunyi, di mana selama 400 tahun Allah itu tidak berbicara kepada umatnya. Tuhan tidak memberikan nubuatan melalui nabi-nabi, dan selama 400 tahun itu tidak ada suara Tuhan. Dari kitab Maleakhi sampai masa Perjanjian Baru, sampai muncul satu sosok, satu pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis, yang membawa angin segar kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, di mana dia menyuarakan pertobatan, di mana dia menyuarakan hal-hal profetik. Dan seketika itu juga nama Yohanes Pembaptis itu jadi viral di mana-mana. Banyak pengikutnya, banyak muridnya, dan banyak orang-orang yang menghormati dia, termasuk orang-orang yang memiliki jabatan penting pada waktu itu. Tapi kita tahu ceritanya Bapak Ibu, bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah tokoh utama dari Alkitab. Dia adalah seseorang yang membuka jalan bagi satu pribadi yang jauh lebih penting daripada dia, yaitu Yesus. Dan kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis bagaimana dia memiliki mental yang sangat luar biasa. Muncul seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, dan dia adalah seseorang yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, perlu saudara ketahui, meskipun dia populer, meskipun dia dihormati, meskipun dia adalah orang yang sangat dipuji oleh orang banyak, dia tahu bahwa dia bukan pusat yang harus menerima penghormatan dari orang lain. Karena dia percaya bahwa ada pribadi yang jauh lebih penting daripada dia, yaitu Yesus yang akan datang. Bahkan yang lebih gongnya lagi Bapak Ibu, ketika Yesus sudah memulai pelayanannya setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, gitu ya, Yesus memulai pelayanannya, Yesus itu langsung mendapat popularitas yang lebih tinggi, lebih viral, lebih cepat dibandingkan Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu popularitas Yesus jauh melebihi popularitas Yohanes Pembaptis. Dan muncullah sebuah perbandingan. Akan selalu muncul orang-orang yang suka membanding-bandingkan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, kita tentu menemukan orang-orang yang hidupnya, mulutnya, dan segala sesuatu yang dia miliki dihabiskan untuk membanding-bandingkan orang lain. Dan Yohanes Pembaptis mendapatkan pengalaman seperti itu. Bahkan yang membandingkan itu bukan orang lain, tapi justru pengikutnya.
Guru, ada seorang yang melakukan mujizat membaptis jauh lebih dahsyat, jauh lebih spektakuler, dan namanya viral lebih cepat daripada apa yang kau lakukan. Dan Yohanes menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu pride-nya dia, kebanggaannya dia. Yohanes tidak tersinggung, ia tahu posisinya karena percaya bahwa dia bukan pusatnya, dia bukan tokoh utamanya, ia hanya utusan. Dan dalam Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-30, sebuah ayat yang sangat luar biasa yang kita kenal dan kita hafal Bapak Ibu. Ini adalah sebuah perkataan yang diucapkan oleh orang yang tadinya memiliki popularitas yang sangat luar biasa. Yohanes Pembaptis berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu bahwa dalam setiap kehidupan kita yang harusnya menjadi peran utama, yang harusnya menjadi pusat perhatian dari setiap aspek kehidupan kita, bukanlah diri kita, tapi Kristus. Amin. Kita perlu belajar dari Yohanes, orang yang mungkin secara peluang dia mendapatkan hak untuk dihormati, tapi dia merelakan haknya untuk dihormati, untuk memberikan tempat bagi Yesus yang adalah juru selamat yang menebus setiap dosa manusia. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang 36, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ngajarin kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengerti dan memiliki mental bahwa kita ini bukanlah tokoh utama, bukanlah pusat alam semesta, saya percaya dari setiap proses kehidupan kita akan mengerti. Saat mungkin orang lain kritik kita, saat mungkin usul kita tidak diterima, saat mungkin hal-hal yang kita mau tidak dipenuhi, kita akan jauh lebih bijak, kita akan jauh lebih dewasa, kita akan jauh lebih menerima dan memiliki hati yang besar untuk menerima hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bukanlah pusat dari segala sesuatu. Ada banyak orang berpikir saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan platform yang ada, dengan sosial media, dengan segala sesuatu yang ada, dia merasa bahwa hal tersebut harus bisa mendatangkan benefit bagi dirinya sendiri. Tapi hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis bahwa kita bukanlah tokoh utama, kita bukanlah seseorang yang harusnya mendapatkan tempat yang terbaik, karena tempat yang terbaik hanya layak diterima oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengikis sikap narsis dan bagaimana kita bisa belajar untuk mengerti bahwa kita bukanlah pusat kehidupan. Saya percaya bahwa kita orang percaya diberikan perintah oleh Tuhan untuk membangun mezbah dan bukan panggung. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara percaya nggak bahwa dalam hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, kita tuh sedang membangun mezbah. Setuju ya? Mezbah itu tidak selalu berbicara tentang mimbar yang ada di depan ini Bapak Ibu. Mezbah itu tidak selalu berbicara tentang panggung, tidak berbicara tentang apa yang ada di depan ini, tapi mezbah itu adalah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara datang sebagai seorang pengusaha, itu adalah mezbahmu, yang setuju katakan amin. Kalau hari ini saudara datang sebagai seorang pengerja, sebagai seorang karyawan, itu adalah mezbah kita. Kalau hari ini saudara ada yang dipanggil sebagai seorang full timer, itu adalah mezbah kita. Makanya saudara dikasih Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat ke-1, firman Tuhan itu ngajarin kita bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberikan kita sebuah gambaran bahwa mezbah kita, korban kita itu bukan hanya sekedar pujian, bukan hanya sekedar nyanyian yang tadi kita naikkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tapi segala aspek dalam kehidupan kita, saat kita bekerja, saat kita melayani keluarga kita, saat kita mendidik anak-anak kita, saat kita berinteraksi dengan komunitas kita, itu adalah mezbah kita. Dan kebanyakan orang mempergunakan platform yang Tuhan percayakan kepada dia, pekerjaannya, usahanya, pelayanannya, menjadi sebuah panggung dan juga bukan mezbah.
Setiap kita punya mezbah masing-masing, klik. Apakah itu mungkin pekerjaan kita? Apakah itu mungkin jabatan yang Tuhan percayakan kita? Jabatan di dalam pekerjaan, jabatan di dalam organisasi, dan jabatan apapun yang hari ini ada di tangan kita. Apakah itu usaha kita? Apakah itu pelayanan kita? Itu adalah mezbah. Itu adalah persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Amin. Dan kalau kita mengerti bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita ini adalah mezbah, ada persembahan, saya percaya Tuhan pengen kita mempergunakannya dan bertanggung jawab secara sempurna. Mari kita jadikan semua aspek yang ada dalam kehidupan kita sebagai sebuah persembahan, sebagai sebuah mezbah, sebagai sebuah hal yang menyukakan hati Tuhan. Kalau hari ini kita fokus kepada diri kita sendiri, jangan-jangan kita bukan membangun mezbah, tapi kita membangun panggung untuk diri kita sendiri. Saudara dikasih Tuhan, klik. Mezbah itu menjadikan kita pribadi yang konsisten, bukan sekedar performa. Mezbah adalah tempat di mana kita menyerahkan diri kita. Adalah tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat di mana kita belajar untuk taat. Makanya saya sebut kenapa setiap aspek kehidupan kita sebut mezbah, karena di situ kita belajar untuk menyerahkan diri kita, kita belajar untuk taat, kita belajar untuk rendah hati. Saat di tempat bekerja kita mungkin direndahkan, saat di tempat bekerja kita mungkin diperlakukan tidak adil, saat kita bekerja kita mungkin disalahpahami, maksud baik kita disalah tanggapi. Saudara, kalau kita percaya bahwa itu adalah mezbah, saya percaya kita mempersilahkan dan mengambil tempat buat Tuhan mengadakan pembelaan kepada kita. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Saudaraku, banyak orang dapat tampil di panggung, tapi hanya orang yang hatinya benar yang bisa membangun mezbah. Kita jadikan apa yang ada di tangan kita ini sebagai apa? Sebagai mezbah kah? Atau sebagai panggung? Mari kita belajar dan bertanya kepada diri kita sendiri. Klik. Apa sikap hati kita ketika kita dipercayakan sesuatu? Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita menjadikan apa yang ada di tangan kita, apa yang dipercayakan di tangan kita sebagai sebuah mezbah, saya percaya kita harus bertanggung jawab dan memultiplikasi apa yang Tuhan percayakan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Kalau kita menjadikan apa yang ada di tangan kita ini sebagai sebuah panggung, maka gak heran saudara akan mendengar ada bos yang semena-mena terhadap karyawannya. Kalau kita menjadikan apa yang ada di tangan kita sebagai sebuah panggung, maka kita gak heran kita akan mendengar ada banyak orang yang gak cocok sama karyawannya, gak cocok sama anaknya, gak cocok sama istrinya. Ada banyak orang yang mungkin selalu ribut, ada banyak orang yang power abuse, menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain, untuk membuat orang lain gak betah di kantor, untuk membuat orang lain gak betah di usahanya. Itu kalau kita jadikan pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita sebagai sebuah panggung. Tapi kalau kita menyadari bahwa pekerjaan kita sebagai sebuah mezbah, ketika hal itu dikasih di tangan kita, kita percaya apa yang ada di tangan ini bukan hanya untuk memperbesar kapasitas saya, tapi juga untuk memperbesar kapasitas orang lain. Amin. Yang kedua, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana sikap hati kita saat apa yang ada di tangan kita diambil. Saudara dikasih Tuhan, saudara percaya nggak apa yang ada di tangan kita itu bukan sesuatu yang permanen, setuju? Keluarga, harta, apapun, secara tiba-tiba, secara mendadak akan tiba-tiba bisa diambil dari tangan kita. Makanya saya belajar Bapak Ibu untuk tidak terlalu menggenggam terlalu erat apa yang ada di tangan saya. Karena kalau diambil dari tangan kita, diambil dari diri kita, wah, sangat menyakitkan. Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap hati kita? Saat apa yang menjadi kebanggaan kita, menjadi pride kita, itu dia ambil dari tangan kita. Kalau saudara menyadari bahwa apa yang ada di tanganmu itu adalah mezbah, tentunya kita tidak terlalu akan rebel ketika hal tersebut diambil paksa dari tangan kita. Kalau saudara menyadari bahwa apa yang ada di tanganmu itu adalah mezbah dan bukan panggung, saudara nggak akan ngamuk, saudara nggak akan kecewa, saudara nggak akan nyalahin siapa-siapa ketika hal itu diambil dari tangan saudara. Ketika saudara menyadari bahwa apa yang ada di tanganmu itu adalah mezbah dan bukan panggung, mau orang komentar apapun, mau orang komplain apapun, saudara akan tetap setia, saudara akan tetap maju karena saudara percaya bahwa apa yang ada di tanganmu itu adalah talenta yang Tuhan percayakan untuk kamu kembangkan. Amin. Mari kita bertanya kepada diri kita, bagaimana sikap hati kita saat perhatian tidak tertuju kepada kita.
Saya percaya bahwa Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sebagai seorang manusia, nature kita adalah nature yang suka untuk diperhatikan. Tapi ada kalanya saudaraku dikasih Tuhan, kita menghadapi sebuah kondisi, sebuah situasi di mana lampu tuh nggak ngarah ke kita, di mana tepuk tangan tuh nggak ngarah ke kita, di mana semua pujian itu nggak ngarah ke kita. Kita udah melakukan sesuatu secara sempurna, kita udah mengupayakan segala sesuatu secara luar biasa, tapi kita nggak terima pujian, kita nggak terima sorak-sorai, kita nggak terima aplaus, bahkan mungkin pemimpin rohani kita, bahkan mungkin orang tua kita, bahkan bos kita tidak mengaplaus kita, tidak memberikan reward kepada kita, padahal kita udah effortnya luar biasa. Bagaimana sikap hati kita saat semua perhatian tersebut tidak tertuju kepada kita? Bagi teman-teman yang mungkin beberapa waktu ke depan akan melayani di Natal, saya percaya Bapak Ibu setiap tahun itu mau sesempurna apapun kita prepare, mau sebaik apapun kita mempersiapkan segala sesuatu, praise worship, drama, dan lain sebagainya. Saudara sadar nggak bahwa akan ada selalu orang yang komplain, akan selalu ada orang yang ngelihat blind spot, titik kurangnya. Oh ini harusnya nggak gini, oh akhirnya nggak gitu, oh ini gini dan sebagainya. Karena hal-hal tersebut akan merusakkan hati kita. Setuju Bapak Ibu? Karena hal tersebut akan membuat kita nggak damai sejahtera. Sesuatu yang udah kita persiapkan berbulan-bulan, kita pikirin, kita konsepin dengan begitu banyak tenaga, energi dan sebagainya. Dan ketika hari H, kecil saja kesalahan, komplain di mana-mana. Lampu, mic, sound system, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap hati kita? Saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara menjadikan bahwa segala sesuatu yang ada di tanganmu itu adalah mezbah, walaupun itu mungkin menyakitkan, walaupun itu mungkin membuat kita marah, tapi biarlah kita memberikan tempat bagi Tuhan untuk membela kita. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Amin. Selanjutnya kita belajar. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Di mana Anda duduk saat mungkin nama kita tidak terdaftar di papan jadwal? Di mana sikap hati kita, posisi kita, ketika kita mungkin di kantor, kita tidak terlibat dalam proyek-proyek besar, proyek-proyek baik, proyek-proyek yang menguntungkan, proyek-proyek yang mendatangkan benefit yang sangat luar biasa. Di mana kita duduk, bagaimana kita bersikap saat kita di gereja, kita tidak mendapatkan jadwal, kita tidak mendapatkan tempat untuk melayani, kita tidak mendapatkan tempat untuk berkontribusi. Di mana kita duduk. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya selalu ngajarin ya buat teman-teman, buat adik-adik saya di Battle Teens gitu. Saya selalu ngajarin mereka bahwa kita itu adalah murid. Salah satu karakter murid itu adalah dia mendengar, dia duduk, dia belajar. Kita itu terlalu banyak diisi dengan orang-orang yang menghabiskan seluruh energinya untuk melayani dan effort luar biasa. Tapi hanya sedikit orang yang mau duduk diam untuk mendengar dan rendah hati. Saya pengen nanya sama teman-teman yang di sini, saat namamu tidak terdaftar dalam papan jadwal, engkau memilih untuk duduk diam di kursi atau engkau memilih untuk cari pelayanan di luar? Tanya kepada diri kita sendiri. Saudara dikasih Tuhan, karakter murid Kristus, kalau kita menjadikan ini sebagai sebuah mezbah, tentu kita akan mengutamakan apa yang namanya kepentingan Allah dibandingkan kepentingan kita sendiri. Sudah dikasih Tuhan, panggung selalu membuat kita ingin memperbesar diri. Mezbah akan membuat kita selalu belajar untuk memperbesar Tuhan dan memperbesar orang lain. Saudara dikasih Tuhan, panggung membuat kita menuntut, tapi mezbah membuat kita rela untuk meletakkan. Panggung mendorong kita untuk mengejar aplaus, tapi mezbah mendorong kita untuk mengejar hati Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita jadikan segala sesuatu yang ada di tangan kita ini sebagai sebuah mezbah. Paulus adalah orang yang sangat berbakat, orang yang terdidik, orang yang cerdas. Namun ia belajar untuk tidak menjadikan diri sebagai pusat. Ia justru berkata, aku ini hamba. Paulus rela menderita, tidak dipuji, bahkan diremehkan demi orang lain dan mengenal Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari-hari ini adalah mezbah yang kita bangun untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan.
Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai keempat, firman Tuhan berkata demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, gereja, komunitas, keluarga, usaha, pekerjaan, apapun, saya percaya akan tumbuh sehat ketika kita merasa bahwa itu adalah mesbah yang kita bangun untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Amin. Dan yang terakhir, kalau kita mau belajar untuk mengikis sikap narsis dan belajar bahwa kita bukanlah pusat dari segalanya, yang terakhir kita harus mengerti Bapak Ibu bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Amin Bapak Ibu. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-1 firman Tuhan berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. So, kalau kita mengerti akan kebenaran ini, tentu kita akan tumbuh menjadi orang yang gak sombong. Kalau kita mengerti akan kebenaran ini, tentu kita akan tumbuh menjadi orang yang tidak arogan, tidak merasa bahwa diri kita lebih penting, lebih baik, lebih bertalenta, lebih bijak daripada yang lain. Karena kita percaya bahwa kita punya limit, kita punya batas, kita punya sesuatu, punya masanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menetapkan waktu dan peran bagi setiap orang. Setiap orang itu punya waktunya, setiap orang punya masanya, setiap orang punya keunggulannya masing-masing Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu kan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Beberapa waktu yang lalu, ya, zaman COVID, ya, kita tahu yang lagi hype, orang ngapain? Orang sepedaan, betul ya, lagi COVID. Jadi orang berlomba-lomba beli sepeda, ya kan? Terus beberapa waktu yang lalu juga lagi hype apa? Lagi hype olahraga yang lain. Dan yang terakhir ini lagi hype apa? Olahraga pedal. Ya, di mana-mana orang bangun lapangan pedal. Ya, orang-orang yang nggak pernah main pedal jadi belajar untuk pedal, beli raket yang harganya jutaan itu, sampai mungkin mengorbankan hal-hal yang lain. Tapi kalau saudara memperhatikan hal-hal seperti itu semua tuh ada masanya. Trennya akan pelan-pelan berubah, betul ya? Ya kita nggak tahu, mungkin 3 tahun lagi pedal mungkin udah nggak diminatin lagi, gitu ya. Mungkin akan ada olahraga yang baru, olahraga yang lain. Tapi kita belajar Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh punya masa, punya limitnya. So kalau kita ngerti akan hal ini, saya percaya kita akan jauh lebih rendah hati, jauh percaya bahwa kita nggak selalu ada di atas. Tuhan menetapkan waktu dan peran bagi setiap orang. Tuhan menghasilkan setiap orang dengan kapasitas yang spesifik untuk kebutuhan yang spesifik di zamannya. Saya percaya para ini dipanggil Tuhan pada zamannya secara spesifik untuk menjadi alat, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di zamannya. Saya dan teman-teman semua dipanggil di ruangan ini, dipanggil oleh Tuhan secara spesifik untuk apa? Untuk kebutuhan yang spesifik di zaman kita. Ada banyak jiwa, ada banyak orang yang membutuhkan kita, ada banyak generasi-generasi yang harus kita menangkan, ada banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan perhatian kita, ada banyak orang yang membutuhkan kepedulian kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan itu adalah panggilan yang spesifik. Jadi jangan ada satupun orang yang ada di ruangan ini yang merasa bahwa kita lebih penting, kita lebih dibutuhkan, dan tidak ada saya, semuanya nggak jalan. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan akan tetap jalan. Karena Tuhan selalu menghasilkan setiap orang dengan kapasitas yang spesifik dan dengan tujuan atau kebutuhan yang spesifik di zamannya. Kalau kita ngerti akan hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hal ini akan mengikis kesombongan kita. Kita belajar dari 2 orang, Musa dan Yosua. Musa dan Yosua adalah 2 orang yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi kalau sudah perhatikan, ada 2 panggilan yang spesifik dari kedua orang ini. Musa itu dipakai pada masa pembebasan Israel dari Mesir. Tuhan pakai dia untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan menuju tanah Kanaan. Tapi saudara harus mengerti bahwa Tuhan hanya memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan memakai Yosua untuk apa? Untuk menaklukkan
tanah Kanaan. Struggle-nya orang Yahudi itu bukan hanya keluar dari Mesir, bukan hanya berjalan di padang gurun, tapi struggle yang sesungguhnya orang Israel itu adalah ketika mereka udah dekat nih ke tanah Kanaan, dan di tanah Kanaan itu didiami oleh penduduk-penduduk yang gagah perkasa. Ada raksasa, ada orang yang terlatih bertempur dan sebagainya. Dan Tuhan tidak memakai Musa, Tuhan memakai Yosua. Saudara yang dikasih Tuhan, percayakah saudara bahwa hari ini Tuhan memakai kita untuk kebutuhan yang spesifik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan ada orang yang merasa bahwa dirinya lebih penting, dirinya lebih baik, dirinya lebih bertalenta, dirinya lebih dibutuhkan. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau hari ini adalah masa di mana Tuhan mempercayakan engkau, setialah, jangan sombong, jangan arogan, bertanggung jawablah, rendah hatilah. Karena masamu, kalau engkau tidak pergunakan secara baik, itu akan lewat dan diambil dari tanganmu. Saya suruh belajar ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada di tangan saya bisa sekonyong-konyong akan diambil dari tanganku. Tapi ketika ini masa aku mau belajar untuk setia, aku mau belajar untuk bertanggung jawab, aku mau belajar untuk produktif, aku mau belajar untuk signifikan, karena ini adalah panggilan terbesar Tuhan dalam kehidupan kita. So, siang hari ini konklusinya, klik. Tuhan mau kita belajar bahwa posisi kita tidak harus mendapatkan tempat di gereja, di tempat pekerjaan. Kita nggak harus dapat pujian, kita nggak harus dapat posisi, kita nggak harus dapat yang terbaik, sorot lampu kamera. Karena yang utama dari hidup kita adalah Kristus. Saudara, kita harus mengerti bahwa dalam hidup kita yang harus dimuliakan, yang harus dijunjung tinggi, itu adalah Kristus. Yang kedua, kejarlah mesbah, bukan panggung yang semu. Mari jadikan platform yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sebagai sebuah mesbah. Kalau kita jadikan itu sebagai sebuah mesbah, saya percayakan ada banyak orang dipulihkan lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, lewat dagang kita, lewat apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, setiap kita punya limit, kita punya batas. Dan kalau kita mengerti bahwa kita itu punya limit, kita punya batas, kita nggak akan sombong, kita nggak akan arogan, kita nggak akan memperlakukan orang lain semena-menanya. Saya berdoa sudah dikasih Tuhan, apa yang saya sampaikan siang ini bisa membantu kita, menolong kita untuk bisa jadi lebih baik lagi, lebih wise lagi, dan mempertanggungjawabkan apa yang ada di tangan kita secara baik menurut kebenaran firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Mari kita balik lagi ini. Mari kita nyanyikan satu pujian bagi sudah dikasih Tuhan. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah keputusan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaanku.
yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau saudara menerima firman ini, mari kita belajar dan sama-sama memberikan hati yang terbuka untuk menerima hal ini. Mungkin ada banyak hal-hal yang hari ini kita alamin karena kita mungkin memusatkan kehidupan kepada diri kita. Makanya gak heran masalah demi masalah datang, konflik demi konflik datang, karena kita terlalu memperdulikan kepentingan kita, kebutuhan kita, ego kita. Saudara, kalau saudara dengar firman hari ini, mari kita ambil sikap untuk kita bertobat dalam segala sesuatu, pekerjaanmu, usahamu, keluargamu. Jadikan itu sebagai mezbah yang engkau bawa kepada Tuhan. Itu bukan panggung, itu bukan tempat di mana engkau memperbesar dirimu, tapi itu tempat di mana Tuhan diperbesar lewat hidupmu. Kalau hari ini firman ini sampai kepada telingamu, biarlah itu masuk dalam hatimu. Itu kita menjadi pelaku-pelaku kebenarannya. Kalau hari-hari ini kita merasa bahwa kita terlalu memusatkan semua hal kepada diri kita, kita mentingin diri kita, segala sesuatu harus sesuai dengan maunya kita. Orang lain mesti ikutin saya, orang lain mesti ikutin mau saya. Hari ini mari mohon ampun kepada Tuhan. Kami rendahkan diri kami Tuhan, di bawah salib-Mu, di bawah Engkau. Kami sadar pusat hidup kami adalah Kristus. Bantu kami dari segala kegagalan kami, kesalahan kami, dan biarlah kami belajar bahwa apa yang ada di tangan kami itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan, dan itu bisa diambil kapan saja dari tangan kami, dan kami mau setia walaupun itu berat bagi daging kami. Dan kalau hari-hari ini Tuhan percayakan untuk kami berkontribusi, berkarya, produktif di masa kami, biarlah kami menjadi hamba-hamba yang setia, yang gak mempergunakan masa ini secara sia-sia, tapi kami mau semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa, ya Tuhan Yesus, berkat-Mu ada bagi setiap jemaat-Mu. Biar melalui momen ini, mendekati momen Natal ini, kami belajar untuk mengutamakan kepentingan Allah di mana kepentingan kami. Kami belajar untuk mengutamakan kepentingan gereja, kepentingan orang lain, kepentingan kelompok yang lebih besar daripada ego kami, daripada kepentingan kami. Kami mohon ampun, Roh Kudus mampukan kami untuk kami berjalan di dalam ketetapan-ketetapan. Demi nama Yesus, mari setiap umat Tuhan yang diberkati oleh firman-Nya siang hari ini sama-sama dengan iman katakan amin. Selalu Tuhan memberkati kita semua.